Iya, saudara, selamat malam. Kita mau memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Kita mau mulai berdoa. Saya tidak tahu apa yang saya mau sampaikan, ya, karena tadi saya doa sore, saya tidak dapat apa-apa, saudara. Ya, bisa saja saya korbankan yang apa? Bisa, pendeta itu banyak sekali bahannya, ya. Apalagi yang pinter ngomong, jadi bisa diputer-puter-puter, tidak ada maknanya pun bisa panjang, ya. Tapi kita mau berdoa sehingga biar Tuhan suruh apa malam ini. Ya, baik. Kita mau mulai berdoa. Bapa, kami tidak tahu apa yang Kau kehendaki di dalam ibadah kami. Tapi yang kami tahu adalah kami merindukan Engkau melawat kami. Layakkan kami untuk mendapatkan lawatan Tuhan. Apa saja. Baik berupa pengajaran firman. Baik berupa lawatan pribadi, terserah apa yang menurut Tuhan, yang Tuhan mau kerjakan. Berikan kami kemurahan untuk mengerti. Berikan kami belas kasihan, sehingga kami menjadi orang-orang yang layak mengetahui hati Tuhan. Dan terlebih kami menjadi orang-orang yang diberi kekuatan untuk merindukan, mengerti, mengenal hati Tuhan. Terlebih menyenangkan Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan di tempat ini dalam ibadah ini. Karena ibadah ini tidak dibuat berdasarkan liturgi. Ibadah ini tidak dibuat berdasarkan ritual salah satu denominasi. Tapi ibadah ini memang dibuat supaya Tuhan bebas berbicara. Mari Roh Kudus, Engkau yang paling tahu hati Bapa dan Tuhan Yesus. Terima kasih. Apakah ini penyakit yang sudah lama? Atau baru-baru dia alami hanya karena perubahan cuaca. Terserah Tuhan. Walaupun akan menjadi aneh, akan menjadi tidak menyaman buat beberapa di antara kami yang sudah terbiasa dengan liturgi dan ritual ibadah. Tapi kami mau belajar, mengizinkan Tuhan sepenuhnya yang mengambil alih. Amin. Kita disuruh berdoa buat orang yang bermasalah terus di dalam hidungnya di sini. Kadang perih hidungnya, saya nggak tahu. Itu kayaknya bukan penyakit yang berat, bukan penyakit yang parah, tetapi itu cukup mengganggu saat ini. Siapa yang datang ke sini dengan hidung yang tidak nyaman? Bukan tenggorokan yang tidak nyaman, tapi hidung yang tidak nyaman. Sudah berapa lama itu? Semingguan hidung yang tidak nyaman. Ada yang lain lagi? Baik, sekarang berdiri di tempat kita mau berdoa. Ini anak-anakmu yang memang Tuhan punya masalah tidak nyaman di bagian hidung. Kami mau berdoa sekarang memohonkan belas kasihan Tuhan. Kami memohonkan kemurahan Tuhan menjamah mereka. Terima kasih. Dalam namamu kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Saudara, saya disuruh berdoa buat orang yang datang ke tempat ini dengan kesedihan. Hatinya sedih banget. Sekarang Tuhan hanya suruh doakan. Baik. Saudara, ada kesedihan. Ada lagi? Hanya satu orang? Baik, saya cerita sedikit saudara ya sebelum saya berdoa. Pernah di dalam satu kebaktian, di dalam satu ibadah, di satu gereja. Ya. Tiba-tiba Tuhan suruh saya melepaskan banyak ibu-ibu di situ. Ya, dari macam-macam kepahitan. Ya, kemudian manifestasi selama ibadah dan selesai mereka sadar terlepas, rata-rata maju menyalami saya dan mengatakan terima kasih Pak. Saya sekarang terlepas, saya rasa lega, himpitan, tekanan segala macam itu saya terlepas. Jadi sekarang siapa sih yang di sini datang? Hatiku sedih banget. Mas cuman satu orang? Hanya satu orang? Hanya dua? Tuhan mau lepas, saudara. Caranya terlepas gimana? Tuhan tolong yang menjadi penyebab kesedihannya? Begitu? Tidak, saudara. Tuhan memberikan kelepasan secara rohani, sehingga apa yang mencengkram pikirannya, apa yang mencengkram hatinya itu, diberi kelegaan tiba-tiba, dia jadi lega begitu saja, tanpa masalahnya selesai, saudara. Tapi dia diberikan kelepasan, bukan diberikan kelepasan dengan cara pulang masalahnya selesai, enggak.
Tuhan memasukkan kekuatannya, Tuhan memasukkan roh keperkasaannya di dalam orang itu, sehingga orang itu menjadi bangkit kembali dan lepas dari kesedihan. Saudara, jadi jangan berpikiran, Tuhan, saya ini akan bisa sukacita kalau Engkau jawab. Saya ini akan bisa lega kalau problem-problem Engkau bereskan. Itu keliru, saudara. Semua orang juga bisa. Ya, maka tidak genaplah firman Tuhan yang mengatakan bahwa damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan bukanlah seperti yang dunia berikan. Kalau yang dunia berikan, satu, nek suami istri cukup mangan, istri baik, suami baik, damai. Nek kurang makan, bisa nyanyi salah satu. Kebanyakan makan juga bisa nyanyi. Ya. Terus nanti Pak, waktu didoakan kan ada pernyataan Tuhan. Jadi ketahuan dong masalahnya. Ya, ketahuan dong problemnya, ketahuan dong apa yang bikin dia sedih. Betul? Nah, saudara, kalau saudara belajar sedikit tentang gereja mula-mula, mereka itu dibangun dengan takut akan Tuhan. Saudara baca nanti di Kisah Rasul, mereka dibangun jemaat itu dengan takut akan. Bagaimana sih orang bisa takut akan Tuhan? Apa di khotbah-khotbah yang menakutkan? Neraka, hukuman, bangkrut, begitu yang bikin mereka takut? Enggak, saudara. Betul, saudara lihat orang merokok. Dikasih gambar paru-paru kanker pun dia enggak, tetap aja ngerokok, dia enggak takut. Saya sering ketemu orang merokok, saya bilang, ini mesti diganti sama gambar apa supaya takut? Enggak ada, dia enggak bisa jawab juga, saudara. Mau kasih gambar apa supaya dia takut? Enggak bisa. Biar gambar orang mati, dia enggak takut, saudara, tetap aja dia merokok. Bagaimana caranya membuat mereka takut? Caranya seperti peristiwa Ananias dan Safira. Bohong, mati. Lu takut jadinya bohong. Buktinya kalau di doa ketahuan piye. Nanti kita jadi takut sama Tuhan. Kenapa? Waduh, ternyata aku kemarin gini loh, ngomong sama anakku kelewat. Aku ngomong sama dia, aku sudah habisin uang berapa untuk biayai kamu. Nah, dia enggak minta dilahirkan. Amin. Terus kalau saudara ngomongin biayanya berapa, pelihara dia, sekolahkan dia, apa dia pernah minta padamu lewat mimpi, Pak, cetak aku ya, Maya? Pernah? Loh, terus kenapa ngomel? Jadi dengan saudara dan saya tahu bahwa Tuhan itu tahu semua, itu nanti takutnya sama Tuhan berbeda. Ya, jadi datang pergi ibadah itu sudah Tuhan, aku minta ampun dulu, aku pemberesan dulu. Itu sudah beres dulu baru datang. Bukan ya datang aja lah dia khotbah berkat, dia nggak akan tegur-tegur gitu loh. Kenapa nanti nek tegur pindah, nek tegur sepi, dia pasti ngomong yang enak-enak aja. Makanya saudara bedakan antara khotbah motivasi dengan khotbah koreksi. Ya, kalau motivasi saudara akan mencapai yang saudara mau lewat caranya gini. Kalau khotbah koreksi, saudara dan saya harus berubah supaya menyenangkan Tuhan. Bukan supaya disenangkan Tuhan terus. Tuhan itu bukan kuli yang tugasnya menyenangkan kita. Tuhan itu raja dan kitalah yang bertugas menyenangkan dia. Itu kebalikannya, saudara. Yuk, kita mau berdoa. Saudara berdoa dewi. Tidak usah tunggu dia ngapa ya masalahnya. Saya kepingin denger ya. Tidak usah urusan betul, urus-urusan diri sendiri aja belum terurus dengan benar kok ngurus yang enggak. Beli paket data ratusan ribu. Suruh beli buku rohani males. Ya, ini yang perlu dirubah. Jadi saya akan mendoakan mereka. Saudara berdoa masing-masing. Tuhan, aku juga butuh dijawab. Aku juga butuh denger apa sih yang... Nah, silakan berdoa sendiri. Nanti siapa tahu Tuhan ngomong, ada yang kayak gini, kamu doain lagi. Saya nggak tahu. Ya, waduh, aku kemarin Tuhan jangan bicara lah Tuhan. Jangan. Nah, ini bermasalah. Kalau kita nggak tahu salahnya, bagaimana kita perbaiki? Kalau kita tidak mau diperbaiki, dan dikoreksi salahnya, Tuhan bilang, orang yang mengeraskan hati akan dihancurkan dengan tiba-tiba. Tuhan tidak akan kasih peringatan lebih dulu, dia akan dihancurkan dengan tiba-tiba dan tanpa bisa dipulihkan kembali. Berapa bulan lalu kita doa malam, Tuhan bilang, aku tidak menyayangkan untuk membuang beberapa di antara kamu. Dan kita akan lihat dalam tahun ini berapa orang yang akan dibuang oleh Tuhan. Alias Tuhan bilang, kamu sudah bukan umatku, kamu bukan anakku, urus dirimu dewe. Kita akan lihat. Dan orang-orang itu akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Dan kalau Tuhan sudah buang, tidak ada orang yang bisa membuat Tuhan berbelas kasihan kembali.
Apa pesanmu buat anakmu ini ya Tuhan? Tuhan mendengarkan kepada saya, hatimu mengatakan ampun, ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Dengarkan apa yang menjadi jawaban dari Roh Kudus. Anakku, berdirilah tegak. Jangan terus goyah. Berkali-kali engkau terus dalam kebingungan. Berkali-kali engkau terus dalam ketidakpastian. Salahkah aku? Salahkah aku? Itu yang sering kau tanyakan di dalam hatimu sendiri. Engkau sering membatin seperti itu. Salahkah aku? Salahkah aku? Dengarkan. Tuhan bilang, hanya satu yang menjadi kerinduanku kepadamu, kata Roh Kudus. Karib dengan Tuhan. Sering kau mengatakan begini, Tuhan, aku mau berdoa, tapi aku tidak bisa konsentrasi. Aku mau berdoa, Tuhan, tapi sulit sekali, Tuhan, rasanya. Pikiranku ini, Tuhan. Tuhan katakan begini, nak, aku tidak melihat engkau berhasil atau tidak. Yang aku lihat usahamu untuk berdoa. Yang aku lihat itu ketekunanmu untuk berdoa. Aku menilai itu, kata Tuhan. Jadi, walaupun kau berdoa tidak bisa konsentrasi. Walaupun kau berdoa sulit sekali sepertinya untuk merasakan hadirat Tuhan. Merasa seperti hampa, kosong. Tuhan bilang yang aku nilai ketekunanmu. Bukan keberhasilanmu merasakan hadiratku. Bukan keberhasilanmu untuk masuk hadiratku. Tapi ketekunanmu walaupun engkau seperti tidak merasakan apa-apa. Sulit konsentrasi. Dengarkan itu. Itu yang dinilai Tuhan. Berikan dia pengertian yang benar ya Tuhan. Apa yang Tuhan nilai? Manusia menilai seringkali sama sekali berbeda dari yang Tuhan nilai. Dan kami juga seringkali menilai penilaian yang salah. Apa yang Tuhan pentingkan kami anggap tidak penting. Ampuni kami. Ada pesanmu yang lebih khusus buat anakmu ini ya Tuhan. Mari. Roh Kudus bilang begini, anakku, jalan. Sudah, jalan saja, jalani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam namamu kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah kebaikan Tuhan. Apa pesanmu Tuhan buat anakmu? Mari. Mari. Tuhan bilang begini. Anakku, aku menemukan hatimu sering mendua. Hatimu sering mendua, kata Tuhan. Ada pilihan-pilihan yang di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu. Engkau mendua, kata Tuhan. Dengarkan, mendua, kata Tuhan. Dan Alkitab katakan orang yang mendua tidak akan mendapat apa-apa, kata Tuhan. Tuhan katakan begini, anakku, adakah engkau merasa doamu sia-sia, kata Tuhan? Bukankah engkau merasa seperti itu, aku berdoa dan itu sia-sia? Tuhan katakan begitu. Tuhan katakan, pernahkah doa itu sia-sia? Mungkin keadaanmu tidak berubah, nak. Tapi engkau yang berubah ketika engkau berdoa. Di dalam hidupmu ada daya tahan. Di dalam hidupmu ada kekuatan. Di dalam hidupmu ada kerinduan kepada Tuhan. Di dalam hidupmu tetap ada pengharapan. Bukankah itu yang aku lihat? Tapi yang kau lihat sepertinya doaku sia-sia. Tidak ada hasilnya. Tidak ada jawabannya. Tidak ada perubahannya. Tidak ada petunjuk dari Tuhan. Tuhan katakan, aku melihat hal yang berbeda, anak.
Dengarkan. Tuhan katakan begini. Anakku, kenapa sampai engkau merasa aku tinggalkan? Aku seperti ditinggal. Aku seperti ditinggal. Tuhan katakan, mengapa engkau sampai merasa seperti itu? Mengapa engkau sampai berpikiran bahwa aku meninggalkanmu? Firman Tuhan katakan, kalau seorang ibu bisa melupakan anaknya, aku tidak mungkin melupakan engkau, kata Tuhan. Terima kasih. Buat dia mengerti bahwa pikirannya, perasaannya Tuhan tahu dan perhatikan. Bahwa Tuhan peduli dan Tuhan koreksi. Ampuni dia Tuhan. Ketika menilai hasil doanya. Karena hanya pada jawaban doa. Bukan pada perubahan-perubahan manusia batiniahnya di hadapan Tuhan ketika dia terus berdoa. Buat hari ini dia melihat perubahan batiniah yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Itulah hasil doanya. Dan memang yang dia rindukan belum terjawab. Tetapi dia semakin menjadi yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Tegakkan dia kembali ya Tuhan. Kuatkan dia kembali. Pulihkan dia kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalirlah roh pengertian. Mengalirlah roh pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga engkau tidak akan kecewa. Karena engkau tahu yang dinilai Tuhan yang mana. Apa yang dinilai Tuhan. Dan engkau akan selalu bersyukur. Tuhan katakan jerih payahmu di dalam aku tidak pernah sia-sia. Sekalipun jawaban belum diberikan. Sekalipun keadaan belum dirubah. Tapi ada banyak hal di dalam manusia batiniahmu yang sudah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Apa pesanmu Tuhan buat anakmu? Silahkan. Hatimu mengatakan begini kepada Tuhan. Sakit Tuhan. Sakit sekali Tuhan. Sakit sekali Tuhan. Apa jawabanmu Tuhan terhadap jeritan rohnya? Sakit sekali Tuhan. Mari. Tuhan memperlihatkan saya satu pilar. Pilar segi 4. Tetapi pilar ini miring, tidak tegak lurus. Tuhan katakan begini, anakku, lihat, lihat. Bukankah semua yang dilihat matamu itu tidak ada yang menyenangkanmu? Bukankah semua yang kau alami hari demi hari tidak ada yang membuat hatimu bersuka cita? Adakah aku juga bersuka cita melihat hal itu? Ketika anakku menderita, adakah aku bersuka cita? Ketika engkau menjerit kesakitan, adakah aku itu bersuka cita melihatnya? Kata Tuhan. Tidak, kata Roh Kudus. Tidak, anakku. Tetapi Tuhan katakan, sering aku harus tega. Sering aku harus menahan hatiku untuk segera menolong. Demi kebaikanmu sendiri. Supaya engkau semakin berubah. Supaya rohmu, manusia rohmu itu semakin bertumbuh. Manusia rohmu itu menjadi semakin peka. Manusia rohmu itu menjadi semakin terlatih. Sering aku tidak bisa menahan diriku, kata Tuhan melihat penderitaanmu. Tetapi aku tahu. Waktuku belum tiba, kata Tuhan. Waktuku belum tiba untuk bertindak. Waktuku belum tiba untuk menjawab. Walau sering aku tidak tahan, kata Tuhan, untuk bertindak. Anakku. Tuhan katakan begini. Menurut saja. Menurut saja. Taat saja. Taat saja. Sering kau bertanya, mana? Mana Tuhan? Mana? Dengarkan jawaban Tuhan. Kalau aku tidak membiarkan suamimu seperti itu, dia tidak akan berubah, kata Tuhan. Dengarkan.
Kalau aku tidak memukul dia, dia tidak akan menjadi yang seperti yang aku mau. Kadang aku harus memasukkan besi yang keras itu ke dalam dapur perapian. Supaya aku gampang membentuknya. Supaya aku gampang membereskannya, kata Tuhan. Jadi, relakan hatimu. Relakan hatimu. Tuhan katakan begini. Tidak sampai kelaparan. Tidak sampai kelaparan. Dengarkan kata Tuhan. Tuhan bilang begini. Anakku, doamu bolong-bolong terus, anakku. Engkau lesu, anakku, seringkali. Engkau lelah, anakku. Kenapa pada saat engkau lelah, engkau tidak datang kepadaku, kata Tuhan. Kenapa pada saat engkau lesu, engkau tidak minta kekuatan baru, kesegaran baru. Supaya aku bisa semakin dalam di dalam engkau. Supaya firmanku menjadi semakin banyak di dalam engkau. Tuhan katakan begini. Jangan pernah berpikiran aku merancangkan hal-hal yang jahat. Rancangan-rancangan yang jahat. Dengarkan. Jangan berpikiran seperti itu, kata Tuhan. Aku tidak pernah merancang rancangan yang jahat. Rancangan-rancangan yang buruk. Berhenti berpikir seperti itu. Jangan berpikiran bahwa semuanya akan berakhir dengan hal-hal yang buruk. Semuanya akan menjadi semakin buruk, semakin buruk. Berhenti berpikir seperti itu, kata Tuhan. Bagaimana engkau mengatakan kau percaya padaku kalau engkau tidak? Kau mengatakan kau kenal, tapi engkau tidak percaya. Bagaimana bisa, kata Tuhan? Mengenal aku berarti percaya kepadaku. Ada nanya orang-orang yang mengenal aku yang bisa percaya kepadaku. Dan orang-orang yang percaya berarti mereka tahu siapa aku sebenarnya. Kau bertanya, anak-anakku bagaimana? Anak-anakku bagaimana, Tuhan? Belajarlah lebih melihat Tuhan. Dia punya berbagai macam cara dan jalan yang tidak pernah habis untuk bertindak, menolong. Tapi sementara ini pikiranmu sudah begitu tertutup oleh keadaan. Pikiranmu sudah begitu tertekan oleh segala situasi di dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak bisa melihat harapan yang kuberikan. Engkau tidak bisa melihat kepadaku karena tekanan demi tekanan itu. Tuhan katakan lagi, anakku, engkau mencintai suamimu? Aku Tuhan lebih mencintai dia, kata Tuhan. Ingat, apakah aku akan mengganti segala penderitaanmu bertahun-tahun dengan penderitaan lagi? Itu kata Roh Kudus. Dengar, saya ulang. Tuhan katakan, apakah aku akan membayar engkau, mengganjari engkau dengan penderitaanmu yang bertahun-tahun, aku akan ganjari dengan penderitaan lagi? Seperti itukah Allah yang kau kenal, kata Tuhan? Kenali aku lebih, kata Tuhan. Maka engkau tidak akan berpikir seperti itu. Maka tak akan kau takut membayangkan itu akan terjadi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ampuni dia. Kiranya dia mengerti segala penderitaannya bertahun-tahun akan diganjari dengan kebaikan. Bukan diganjari lagi dengan hukuman dan permasalahan. Bangkitkan imannya. Tegakkan dia lagi. Mampukan dia matanya melihat lebih lagi. Lebih dari masalahnya. Lebih dari pergumulannya. Lebih dari sekeliling hidupnya. Kalau engkau menuntut dia beriman, Rohmu yang menuntun dia untuk bisa beriman lebih. Karena kekuatan manusiawi tidak akan sanggup untuk melewati proses demi proses. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam penglihatan roh saya melihat satu pipa. Sebuah pipa seperti ukuran 4 in
itu berdiri tegak, bergantung, digantung. Tetapi belum ada sesuatu yang mengalir turun dari pipa itu. Tuhan bilang begini, anakku, buat jalan. Pipa itu sudah aku pasang, tapi tugasmu membuat jalan sekarang. Supaya pipa itu mulai mengalirkan sesuatu dari atas. Supaya pipa itu mulai mengalirkan sesuatu dari surga. Engkau yang harus membuat jalannya, nak. Pipa itu sudah terpasang. Apa jalan yang harus dia buat ya Tuhan? Supaya pipa itu mulai mengalirkan sesuatu dari Tuhan. Mari. Tuhan bilang begini, anakku, nyanyi, kata Tuhan, menyanyilah, memujilah, kata Tuhan. Bukankah itu sering sukar bagimu, kata Tuhan? Tuhan bilang kalau engkau bisa lakukan itu, pipa itu akan mulai mengalirkan segala berkat dari surga. Engkau yang harus membuat jalannya dengan menyanyi, dengan memuji. Karena hal itu seringkali sulit buatmu saat-saat ini. Mulai sekarang. Mulailah dari malam ini. Lawan kedagingan yang mau putus asa. Lawan kedagingan yang kelelahan dalam himpitan masalah. Tuhan katakan, kau buat jalannya, aku alirkan. Kau buat jalannya, kau terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa pesanmu Tuhan buat anakmu ini? Mari. Tuhan katakan kau sering berpikir satu kata. Mati. 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 Walaupun itu selintas. Kata mati. 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 Sering hatimu mengatakan, mengapa Tuhan seperti ini? Mengapa Tuhan seperti ini? Apa jawabanmu sekarang buat anakmu ini ya Tuhan? Tuhan bilang begini, anakku, aku mau tanya, jam doamu itu jam berapa? Itu yang Tuhan tanya. Jam doamu itu loh nak, kata Tuhan. Jam doamu itu perhatikan. Jam doamu itu perhatikan. Jam doamu itu setia, kata Tuhan. Semangat, lesu lagi, kata Tuhan. Semangat sebentar, lesu lagi, kata Tuhan. Perhatikan jam doamu. Terima kasih. Engkau tahu persis Tuhan akan hidupnya. Engkau tahu persis Tuhan akan perasaannya. Engkau tahu persis rohnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada pesanmu yang lain buat anakmu ini Tuhan. Mari. Tuhan katakan begini, rohmu menjerit kecewa. Kecewa. Bulan lalu di doa malam di kota lain, Tuhan mengajar tentang hal-hal yang membuat orang tidak bisa menyala-nyala rohnya. Sakit hati, kekecewaan. Itu yang membuat roh seorang tidak bisa menyala-nyala kepada Tuhan. Mesbah sudah ada. Kayu di mesbahnya sudah ada. Tapi mesbahnya tidak ada api. Karena ada salah satunya kecewa. Tuhan katakan jam doa. Dia ulang berkali-kali di telinga saya. Jam doa. Jam doa. Berkali-kali dia ulang. Kalau engkau sudah berdoa, berarti jam doamu belum berkualitas. Kalau engkau sudah berdoa, berarti jam doamu belum benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Hanya sebagai sebuah kewajiban, bukan benar-benar sebuah kerinduan. Kalau sudah berupa kerinduan, harus meningkat menjadi sebuah kenikmatan duduk di kaki Tuhan berlama-lama. Sebuah kesukaan duduk berjam-jam di kaki Tuhan.
Tuhan bilang jam doa. Jam doa. Perhatikan itu kata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sudah didoakan tolong kembali. Apa pesanmu buat anakmu ini ya Tuhan? Mari. Mari Tuhan. Tuhan kasih lihat di kakimu, di antara jari-jari kaki, itu seperti bekas terantuk batu. Itu penglihatan di dalam roh. Itu berarti dalam perjalanan hidupmu beberapa waktu yang lalu, engkau mengalami terantuk dengan batu. Suatu perjalanan yang tidak mulus. Suatu perjalanan yang menghadapi suatu benturan yang kuat. Suatu perjalanan yang menghadapi suatu halangan yang besar. Kata Tuhan, dan itu diperlihatkan oleh Tuhan di kakimu secara roh. Dan Tuhan mengatakan begini. Anakku, ambisi-ambisi, kata Tuhan. Ambisi-ambisi, perhatikan. Berarti harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, dan mana sekedar ambisi demi ambisi. Tidak salah orang punya keinginan banyak, tapi harus berhati-hati dengan keinginan yang terlalu banyak. Terima kasih Tuhan. Ada petunjukmu dengan kaki yang terantuk itu. Perjalanan hidup yang pernah menghadapi benturan yang begitu kuat. Pernah menghalangi suatu goncangan yang begitu besar. Apa jawabanmu ya Tuhan? Tuhan katakan begini. Anakku, kapan kau buka firman-Ku? Kata Tuhan. Kapan kau buka Alkitab itu? Kapan anakku? Itu yang ditanyakan Tuhan. Satu, berarti bisa engkau jarang membaca firman Tuhan. Kedua, kalau engkau sudah baca firman Tuhan, ya, berarti itu sekedar baca, tidak punya waktu yang khusus. Jamnya berubah-ubah. Atau engkau baca sekedar baca dengan cepat. Karena Tuhan katakan, anakku, kapan kau buka Alkitab itu? Engkau sendiri tahu apa teguran itu dalam hidupmu. Engkau sendiri akan merasa dan mengerti ketika Tuhan katakan, kapan kau buka Alkitab itu? Tuhan tidak jelaskan bagian yang mana. Tuhan tidak jelaskan hal apa. Tapi engkau pasti mengerti teguran Tuhan. Tuhan tahu engkau pernah terantuk ke dalam perjalanan hidupmu. Engkau pernah ketemu batu di dalam perjalanan hidupmu. Dan itu menyakitkan. Itu sakit. Walaupun sekarang ini tidak ada rasa sakitnya lagi. Tetapi Tuhan kasih saya lihat. Di kakimu itu masih sering ada rasa. Ya, traumanya masih ada. Bekasnya masih belum tuntas hilang. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hanya menginginkan. Kapan kau buka Alkitab itu, kata Tuhan. Kiranya engkau memberikan dia jawaban yang dia inginkan. Kiranya engkau mengerti yang Tuhan maksudkan. Dan kau lakukan. Supaya perjalanan hidupmu tidak pernah terantuk lagi dengan batu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa pesanmu ya Tuhan buat anakmu ini? Mari. Tuhan bilang begini. Bingung. Kayaknya semua gagal. Semua mentok. Apa jawabanmu terhadap hal ini ya Tuhan? Apa jawabanmu terhadap hal ini? Hamba melihat kaki yang ditekuk, tetapi bukan dalam suasana doa. Hamba melihat kaki yang ditekuk,
Tetapi bukan seperti yang hamba biasa lihat bahwa orang itu sudah menjadi seorang pendoa, sudah banyak berdoa. Tapi posisi kakinya sangat aneh ya Tuhan, tekukannya. Apa maksudnya? Terima kasih, hamba akan sampaikan. Tuhan katakan begini, anakku, di hadapanku engkau itu malas. Dengar. Di mataku engkau itu malas, kata Tuhan. Tuhan ungkapkan apa yang dia malas di mata Tuhan. Padahal mungkin dia sudah coba segala macam dan dia rohnya mengatakan mentok. Bingung. Dia sudah merasa, tapi Tuhan katakan malas. Apa maksudnya? Mari Tuhan. Tuhan katakan begini. Seruanmu kepadaku tidak sampai kepadaku. Karena engkau keras, kata Tuhan. Seruanmu tidak sampai kepadaku karena engkau keras. Dengarkan. Tuhan dia keras apa? Ungkapkan biar dia mengerti. Kadang kami manusia tidak mengerti kesalahan kami sendiri. Mari. Tuhan bilang begini. Engkau banyak membantah aku, nak, kata Tuhan. Banyak engkau membantah aku, kata Tuhan. Ya, nanti habis didoakan, baru saya akan satu-satu dibereskan secara terperinci, biar lebih mengerti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Iya Bapa. Iya Roh Kudus. Terima kasih. Boleh minta satu contoh saja dia bantah engkau dalam hal apa. Dia ada firman disampaikan, dia bantah dalam hal apa ya Tuhan. Sehingga dia sadar di sana dia membantah engkau. Mari. Amin. Saya mau tanya, anak keberapa di keluarga? Belum. Bukan, maksudnya anak keberapa? Punya kakak-kakak? Iya. Kenapa banyak membatin tentang sang kakak? Kenapa? Rohnya terus ngomong tentang kakak. Kakak, kenapa kakaknya kok sering membatin terus tentang kakak-kakak? Yakin. Bapak dia tidak merasa. Memang dia punya kakak benar, hamba sudah tanya. Tapi dia tidak merasa dia membatin terus tentang kakak-kakaknya. Bolehkah hamba tahu tentang apa yang dia sendiri tidak sadari di dalam rohnya? Mari. Rohnya terus bicara, kakak. Apa masalah dengan kakaknya Tuhan? Apa yang dia lihat di hidup kakaknya? Apakah kakaknya tidak membantu atau apa Tuhan? Mari Roh Kudus. Biar dia mengerti pikirannya sendiri. Terima kasih. Mari Roh Kudus. Ada rasa kasihan sama kakak-kakak? Ada. Kita ngomong nanti, enggak di depan mereka. Ada hal yang saya tidak bisa sampaikan langsung. Nanti saya akan ngobrol sama dia. Ya. Karena ada hal-hal yang memang ada batasnya, saudara. Ada etika pelayanan. Ada protokoler kenabian. Ada hal yang kita sampaikan umum, ada hal yang nanti kita sampaikan pribadi. Ya, walaupun untuk setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang bilang, waduh kalau hal itu jangan ngomong di depan umum. Ya, memang kita tidak akan pernah ketemu sebuah kesepakatan mana yang boleh disampaikan di depan umum, mana yang disampaikan secara pribadi. Memang kita tidak akan pernah bisa sepakat sampai di mana batasnya. Ya, tapi ada hal-hal yang saya bisa sampaikan hanya secara pribadi. Ya, seperti yang tadi, kakak, dia kenapa kakaknya Tuhan? Dia sendiri tidak merasa. Ternyata dia prihatin sekali dengan kakaknya. Prihatin apa? Nggak usah tahu. Makanya saudara, kalau saudara dan saya tidak bisa jaga ini, saudara nggak bisa terlalu dipakai di karunia nubuat. Kalau mulutnya ember. Ya sudah sampaikan, sudah tidak boleh wah keren, sini. Saudara dia begini, itu pamer. Sombong. Ya, saudara, makanya saya kalau lihat orang jatuhin. Tuhan, untuk apa dipamer seperti itu? Supaya kenapa?
Nek bulan depan datang ibadah, sudah mulai beres-beres. Kenapa? Daripada aku ditegur keras, lebih baik Tuhan, aku mau minta ampun, apapun dosa salah aku tak minta ampun. Terus, kalau aku nggak bisa ngamuk sama anakku, aku mau ngomong sama anakku, supaya nanti jangan pas ibadah aku kena. Itulah namanya dibangun akan takut akan Tuhan. Kalau dikhotbahin saja saudara tidak takut kok. Betul? Neraka menyala api. Biar digambarin kayak apa, ada filmnya api apa, kadang nggak ada yang takut saudara. Betul? Rokok itu aja coba. Gambar paru-paru hancur. Rokok merek gambar paru-parunya semua nggak ada yang bagus. Tetap aja orang ngerokok. Nggak ada yang takut. Betul? Tapi kita akan sangat takut ketika dosa kita diungkap di depan umum. Betul? Ayo. Betul? Ternyata, pura-pura alim. Waduh, ternyata. Kelihatannya tekun sekali nih ngomong ayat. Ternyata. Nah, itu pasti, enggak berani. Saudara, nanti kalau pergi makanya bulan depan mau datang, Tuhan pemberesan sih Tuhan. Aku enggak mau keras hati. Aku mau ditegur sih, Tuhan. Jangan nanti sekarang. Jadi pemberesan. Jadi datang ke hadirat Tuhan dengan bersih. Bukan ngapa aku datang ngomong berkat tok, ndak bani negur, nek negur pindah nggak datang. Tugas kita hanya mendewasakan. Yang mau didewasakan lanjut, yang ndak mau ya sudah. Selesai toh. Jadi nggak ada kebanggaan nek tiba-tiba datang, karena biasa nek mulai banyak akan membuat lebih banyak lagi. Itu sudah memang trennya seperti itu, saudara. Ya, dan ingat produksi massal itu selalu kualitasnya tidak akan sama dengan produksi masterpiece namanya. Barang yang selalu limited edition itu kualitasnya berbeda. Yang limited edition itu terbatas yang punya. Enggak semua orang. Itu jadi apa? Kita enggak cari banyak-banyakan. Jadi supaya bulan depan nek ada masalah di rumah, pemberesan sih daripada dibongkar. Halo? Nek keras hati, pemberesan dulu Tuhan. Aku enggak mau keras hati supaya datang dengan hati yang ya, ingat Yohanes Pembaptis bilang apa? Untuk menyiapkan umat yang ya. Tapi coba lihat. Waktu Tuhan datang ke bumi, layak umatnya? Enggak ada tetap. Betul, walaupun sudah dibilang, ular duda, tetap aja tidak sadar-sadar, betul? Halo? Begitu kerasnya Yohanes Pembaptis berkhotbah, begitu kerasnya dia, saudara. Kalau salah, biar raja, salah. Tidak ada yang berubah, wah, tospol semua. Tapi perlu Tuhan membuat para hambanya berani konfrontasi, bukan kompromi. Kita enggak kompromi. Saudara, tapi kalau Tuhan beracara membersihkan, nah yuk. Masih berani kalau ditegur di depan banyak orang? Enggak malu? Enggak takut? Kalau dibongkar yang dosa-dosa kita, Tuhan akan lakukan, saudara. Ya, kitab Yeremia bilang apa? Dia akan duduk seperti apa? Tuhan bilang? Dia akan seperti tukang penatu, mencuci, membersihkan. Ingat, jangan ngomong akhir zaman, jangan ngomong nubuatan Tuhan Yesus datang. Tuhan ngomong apa? Dia akan berdiam di sorga sampai pemulihan segala apa yang dipulihkan? Kekayaan? Umatnya jadi semua kaya raya, itu nama pemulihan? Tidak. Ketika umatnya dikuduskan kembali, umatnya dibersihkan kembali semua, dimandikan kembali dengan firman dan roh untuk siap menerima kedatangan. Saudara. Ya, jadi sementara ini kita aneh-aneh, saudara. Ya, seperti di radio tadi saya cuma ngomong, tahun pelipat gandaan. Apa yang dilipat gandakan? Ngomong yang jelas. Terus lipat gandanya berapa kali lipat. Terus untuk membuat berlipat ganda sampai Desember. Ini kan tahun namanya. Berarti setahun maksimal sampai Desember 31 tau. Betul? Ini sudah bulan kedua. Bulan pertama sudah berjalan. Bulan kedua, apa sudah ada berapa persen pelipat gandaan?
Kalau belum sama sekali, apa salahnya, apa halangannya? Terus sampai 6 bulan minimal kan setengah dari yang ditargetkan. Ini semua omong kosong. Terus kalau sudah Desember mesti ada review, saudara. Kenapa tidak tercapai target itu? Apa masalahnya? Nah, sebelum akhir tahun, tengah tahun, berapa persen tercapai, sisa berapa persen belum tercapai. Itu kan semua ada kalau kita di perusahaan. Bikin besar-besar. Pelipat gandaan, lipat ganda apa lu? Ngomong yang jelas. Terus sudah Desember bikin lagi yang baru tahun depannya. Tidak kemudian tahun ini begini, terus tahun depan kita perbaiki yang tahun ini tidak tercapai. Kan begitu. Tidak, lupakan lagi. Ngomong yang lain lagi. Lupakan lagi. Kita dibikin jadi orang bodoh, saudara. Ya. Makanya firman Tuhan bilang, Yesus bilang apa? Cerdik seperti ular. Orang cerdik itu orang cerdas. Betul? Bahan cerdik itu lebih dari cerdas. Kenapa? Karena cerdik itu, saudara, bukan hanya otaknya pinter, tapi akal budinya pinter. Itu cerdik. Saya punya, saudara, kenal orang tamatan sekolah tinggi, kerja di perusahaan Amerika, bisa ketipu sama uang palsu. Kenal sama orang Afrika yang katanya masih orang keluarga jenderal, yang punya uang dolar Amerika yang belum finishing. Untuk memfinishing uang itu harus membeli satu jenis cairan yang harganya mahal. Dibawa contohnya, saudara, uang Amerika hitam semua. Dicelup di dalam cairan itu, diangkat, cairannya bersih, dites pergi money changer, benar uang asli, $100. Terus, dia punya sekian koper. Tapi, ini uang belum finishing katanya. Terus, untuk finishingnya, minta duit, saya akan import cairannya. Dan gimana ada di Amerika keluarkan uang setengah jadi? Betul? Betul? Masuk akal nggak Amerika cetak uang setengah jadi? Dan kok bisa dia pegang sekian koper? Tapi karena orang ini cerdas, kerja di perusahaan Amerika, tapi tidak cerdik. Wah, sekian ratus juta dia kasih si orang Afrika itu. Hasilnya penipuan. Memang uang yang selembar ratusan itu, entah dia pakai apa jadi hitam legam, dimasukkan ke cairan itu jadi bersih, diperiksa memang uang asli, selembar. Sisanya, semua uang palsu. Cerdas otaknya. Tamatan sekolah ternama, tapi tidak cerdik akal budinya. Tuhan ajar saudara dan saya ini cerdik loh kata Alkitab, bukan cerdas. Beda. Saya udah bilang, kalau saudara sekarang bawa uang ke antar ke persembahan kemari, terus persembahan ini saya masukin kantong, saudara dapat apa baliknya? Nggak ada saudara dapat terus terang. Loh, sekarang saudara nabung di bank. Bank itu tidak memutar uang itu, memberikan berupa pinjaman, investasi. Dia bayar bunga pakai apa? Pakai apa dia bayar? Loh, kalau orang cerdas mikir, iya ya kalau uang ini tidak diputar di bank, dia bayar saya bunganya apa? Bisa induknya hilang. Betul? Lah kalau uang itu masuk sini, saya belikan mobil, saya bangun rumah mewah. Terus saudara berharap itu pelipat ganda. Terjadi? Enggak. Kalau diterima uang itu, terus dikembangkan Tuhan suruh diapakan, itu baru pelipat gandaan. Tapi kalau masuk kantong sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini, masih ada sedikit waktu. Habis ini kita bubar. Ibadah gini enak, saudara, tidak ada teorinya, tidak ada liturginya. Tapi membingungkan. Kenapa? Ya kok gini, tidak ada nyanyi, tidak ada apa sih, ini apa? Karena kita selalu terpaku liturgi dan ritual. Padahal asal kata liturgi itu, liturgeo artinya melayani umat. Bukan, ayo nyanyi, ayo gini, itu nama liturgi. Ya, ritualnya, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, ibadah kita mulai. Itu ritual. Betul? Padahal Tuhan bilang, duduk, aku mau bicara, tidak usah suruh berdiri. Duduk, suruh dia dengar, tidak usah suruh nyanyi. Waktuku bicara, bukan waktuku mendengar dia nyanyi. Ya, kita mau berdoa. Silahkan Roh Kudus lanjutkan.
Mari Tuhan, silahkan lanjutkan. Amin. Saudara, saya disuruh jelaskan sedikit tentang salah satu pernyataan yang tadi, pesan yang tadi. Tentang, aku sudah doa, aku sudah tekun, aku sudah, tapi kok rasanya tidak ada apapun hasilnya. Saudara, begini. Seorang anak, ini awal semester. Di semester lalu nilainya jelek. Sekarang di semester ini, mulai dari hari pertama dia masuk sekolah di semester yang sekarang, dia mulai rajin belajar. Dia tiap sore malam belajar. Setiap saat dia belajar. Langsungkah sebulan lagi dia terima nilai rapor? Tidak, betul? Tidak kan? Dia harus menunggu 6 bulan kemudian baru melihat ada perbaikan di nilai rapor. Ketika saudara dan saya sudah meningkatkan jam doa. Ketika saudara dan saya sudah berubah. Semakin percaya Tuhan, semakin taat, semakin nurut, semakin... Tuhan, kalau dulu aku selalu ingin disenangkan Engkau. Sekarang aku ingin tahu cara menyenangkanmu. Apa yang kau senang, apa yang kau mau aku lakukan. Ya, itu kita tidak kemudian Tuhan bilang, karena kamu mau menyenangkan aku, tak bikin kamu senang. Loh, cuma baru mau. Halo? Halo? Loh. Contoh lagi biar gampang. Kita marahi katakan si anak, kamu nilaimu segini main HP toh. Saya pun kadang enak lihat. Suami istri duduk berdua, satu pegang HP, satu pegang HP, diam aja duduk ini. Kok sibuk sama orang yang jauh, saudara? Betul? Betul. Kenapa enggak sibuk sama orang yang dekat? Bisa suami istri nempel duduknya tapi gini sama-sama. Ini sama siapa, itu sama siapa. Kok bisa gitu? Nilai semester, ingat? Begitu kita berubah, tetap kita akan lihat nilai perbaikannya pada semester yang akan. Bukan sebulan ini sudah kita berubah-ubah, tiba-tiba Pak gurunya bilang, sudah nak, semestermu yang kemarin Pak guru rubah karena kamu sudah nilainya sudah banyak berubah. Jadi nilai yang kemarin jelek, Pak guru rubah ya, gitu? Tidak pernah. Jadi nanti semester depan baru Ketika engkau dan saya berubah semakin berubah, jangan berharap rapor yang semester kemarin yang dirubah. Nanti nunggu rapor yang baru, semester yang baru itu. Kan kita sering, sudah berubah loh Tuhan, sudah berarti apa? Dulu engkau tegur saya, engkau hajar saya di ekonomi, engkau hajar. Tolong segera perbaiki. Loh, atau belum semesteran, nak. Halo? Sudah bisa mengerti pengertian yang gampang-gampangnya? Jadi jangan, kok aku sudah tapi kok tidak ada hasilnya. Aku sudah tapi mana buktinya? Kayak Tuhan tuh memang ada nggak sih? Loh, tunggu sampai semesteran dong, halo? Tunggu pas bagi rapor semester depannya. Tapi ini Pak 6 tahun nih. Semester kan 6 bulan, amin? Lah ya ukurannya kita ya. Sekarang anak ini rajin belajar, tapi belum pernah ada ulangan harian, belum pernah ada ulangan mid semester. Bagaimana tahu nilainya berubah? Tahu? Loh, sudah rajin belajar, supaya buktinya bahwa dia sudah rajin belajar apa? Nilai yang berubah, ya apa enggak? Loh, sekarang dia rajin belajar, tapi ulangan lagi nilainya jelek lagi gimana? Apa bisa bilang, Pak Guru, saya mati-matian lo belajar di rumah? Pak gurunya, ya kan kita berdasarkan ulangan. Amin? Bisa enggak saudara yang punya anak ini datang ke sekolah bilang, anak saya enggak tiduran belajar. Kenapa kasih nilai jelek? Loh. Bisa begitu? Loh, lihat nilai. Loh, ulangannya elek piye? Loh, ya apa ya? Loh, sekarang lihat, saudara dan saya sudah rajin. Betul? Sekarang kan ada ulangan hariannya. Amin? Loh, engkau rajin. Terus, enggak ada perubahan piye ulangannya? Lah itulah ulangannya. Lihat nggak ada perubahan. Tapi masih rajin. Nah, lumayan. Nilai hariannya bagus. Halo? Masih bingung kelihatannya masih. Ya enggak? Terus lihat. Terus ada nilai setengah mid semesternya. Sudah nggak ada perubahan. Tetap bertekun. Tetap sampai jadi perubahan. Kalau dulu cari Tuhan karena kewajiban, karena kita orang percaya harus berdoa. Sekarang cari Tuhan karena kerinduan. Terus lama-lama cari Tuhan itu duduk lama-lama karena memang enak di hadirat Tuhan. Itu akan berbeda.
engkau dan saya berdoa berjam-jam karena masalah, dengan engkau duduk di kaki Tuhan berjam-jam karena engkau suka duduk, itu sama sekali tidak sama. Walaupun sama duduk berjam-jam. Halo? Sama seperti suami istri duduk berjam-jam karena suami mau ngomong emosinya, jengkelnya yang sekian banyak. Dengan duduk berjam-jam mau ngomong yang enak-enak. Contohnya, Ma, terima kasih. Kenapa? Aku tahu sejak aku nikah sama kamu, kita banyak pergumulan, banyak problem. Ya, aku terima kasih kamu tetap setia. Hah? Lain dong ngomongnya. Betul? Daripada, Ma, aku nikah sama kamu kok banyak masalah ya? Selama aku nikah sama kamu, kayaknya kamu bawa sial. Nah, coba sama duduknya, tapi isi omongannya lah. Coba sekarang. Lihat, ulangan hariannya. Kita sudah berubah, belajar, tapi kan ulangan harian ada, membuktikannya hasilnya ada enggak? Betul? Loh sekarang kalau rajin belajar tetap enggak ada hasilnya gimana? Ini ulangan jelek. Terus gurunya ngapain? Ya sudah, Bapak punya karunia roh bisa lihat kamu rajin belajar gitu. Jadi walaupun nilaimu 4, Bapak kasih 8 gitu. Atau nilaimu 4, Bapak kasih topinya sedikit, angka 4 tuh jadi 9 gitu. Betul kan, angka 4 ada kasih topi sedikit jadi 9. Ada aku sudah tekun. Ulangannya enggak ada jawabannya. Itu ujiannya. Masih mau tekun, lumayan nilainya. Ketekunannya karena terpaksa. Karena tidak ada orang yang nolong, keluarga acuh. Semua pendeta acuh, terus baru Tuhan. Nah, itu juga Tuhan bilang, nak, masuk lagi mid semester. Kenapa? Ulang, aku tidak jawab kau terus. Aku biarkan. Terus? Kecewa enggak? Ngamuk enggak? Nah, terus masuk semesteran. Kan pelajaran dari awal sampai 6 bulan itu dong kalau ulangan. Semua dirapel, betul? Nah, coba. Rapelannya, doanya gimana? Ketekunannya baca firman gimana? Jam doa bangunnya stabil enggak? Bolong-bolong, ganti-ganti jam tiap hari. Hari ini jam 11:30 malam karena dia enggak bisa tidur, dia berdoa. Betul? Besok dia sudah tidur jam 8 malam, jadi dia enggak berdoa lagi 11:30. Ya toh? Dia bangun pagi, dia berdoa pagi. Sakarep-karep dia. Berarti itu tidak punya komitmen untuk bertemu. Loh kalau saudara pacaran misalnya, tanya, yang kamu Sabtu datang nggak? Ya lihat-lihat. Lu yang bener dong, ini pacaran apa pertemanan? Ini namanya lu pacaran, masih usahakan datang Sabtu. Jangan bilang, ya nanti lihat-lihat. Betul? Nek hatiku seneng aku datang, nek hatiku sumpek aku nggak datang. Loh ini apa-apaan? Oke lah katakan, atau bilang yang laki bilang, ya aku usahakan datang. Jam berapa? Ya nggak tahulah, nanti lihat-lihat saja. Loh ini dia. Harus ada komitmen berdoa. Saudara kalau mau ketemu orang itu tidak bisa sakarap-karap, tidak ada appointment, saudara. Ya. Kalau saudara di luar negeri, saudara datang ke rumah teman sembarangan, tiba-tiba gedor-gedor pintu, itu nggak nyaman buat dia. Harus appointment dulu, ngomong sebelumnya, kamu hari ada nggak? Aku kepingin datang. Ada appointment. Saudara. Ini doa kapan sempat, kapan mau, kapan nggak bisa tidur baru berdoa. Kok enak ya? Saudara pikir Tuhan itu obat tidur apa? Saudara coba kita merubah, saudara. Ingat, kita merubahnya sekarang. Begitu kita berubah bukan langsung nilai yang lama dirubah. Raport yang lama dirubah nilainya. Tidak, nanti raport yang akan datang. Sementara kita berpikir terbalik. Begitu kita sudah rubah, problem kita yang sudah sekian tahun, itu yang dirubah Tuhan. Kenapa? Semester depan baru nilainya. Nilai semester depan. Jangan suruh Tuhan bergerak mundur, merubah nilai semester yang lalu. Kita selalu suruh Tuhan merubah yang kemarin terjadi. Yang sudah 2 tahun kita alami. Yang sudah 10 tahun kita menderita. Itu yang kita suruh rubah. Terus, ya tidak pakai lagi nilai semester lama. Kenapa? Karena kembali. Ya. Kekaripan sama Tuhan itu menentukan. Kalau enggak, kita main pakai ayat sembarangan, digatuk-gatuk no ayatnya. Pokoknya kan ada ayatnya ngomong begini katanya. Oh, kau ambil ayat yang mana, kau pakai. Lebih gampang membina orang Kristen baru daripada orang Kristen lama yang tidak pernah mau diperbaharui.
Kita ngomong dia bantah, kita ngomong dia lebih tahu firman daripada kita. Walaupun Yesus itu batu penjuru, kita tidak disuruh jadi kepala batu. Engkau akan ngomong apa yang menjadi fokus perhatian hidupmu. Engkau akan ngomong terus-menerus tanpa sadar apa yang menjadi obsesimu. Kita semua butuh uang. Tidak ada orang yang butuh uang. Tempat ini kita sewa kok nggak gratis. Kita semua butuh uang. Tapi ada kebutuhan yang lebih penting dari uang. Dan kalau kita menurut, uang itu gampang buat Tuhan. Dia buka satu jalan aja, saudara langsung kaya kok. Buat Tuhan gampang sekali, saudara. Saya ingat ada satu teman, ya, gaji cuma 400 ribu di zaman itu, saudara. Dia gaji 400 ribu. Dia kerja di salah satu agen rokok, jadi supir. Jadi bawa mobil box keliling spreading rokok. Terus dia berhenti kerja, menganggur. Dikasih makan oleh anaknya yang kerja di bank. Rumah tidak punya. Rumah, ada orang kaya punya rumah banyak, disuruh jaga sebagai penjaga, tinggal sana boleh, jaga rumah itu nggak digaji, cuma dikasih tinggal gratis. Dia berhenti kerja, istrinya menyanyi siang dan malam, saudara, lagu seriosa, nada dasar tinggi minor, gitu tuh. Kenapa? Karena kan punya anak dua, satu sudah kerja, satu masih sekolah. Lah, terus suami tidak kerja. Istri menyanyi nada seriosa yang pakai urat sampai keluar dulu. Bukan nada yang enak-enak itu. Kalau dia diomelin istrinya, dia ambil gitar, dia naik ke lantai atas, nyanyi. Nggak mau nyanyi. Tidak dilayani istrinya, saudara. Ya, itu langkah yang baik. Ingat, di dunia ini, saudara, jangan melayani orang gila. Ingat. Ini orang ngamuk-ngamuk, saudara, itu siapa? Orang gila, saudara, lawan ada loh kegilaan sesaat, saudara tahu? Ngomong ngawur sesaat, habis itu nyesel ngomong. Itu kegilaan sesaat. Lah orang lagi gila, saudara ikut gila ya? Yang normal nggak? Loh, yang waras nggak? Kan tadi ajar, betul? Pokoknya jadi apa dah? Suruh dia kerja, pokoknya jadi apa, kerja apa aja dah. Padahal Tuhan pelihara, dari mana? Anaknya kerja di bank. Masih bisa makan, saudara. Ya, saudara tidak akan dibikin busung lapar. Tapi yang saudara dan saya inginkan belum dikasih, busung lapar enggak. Itu cara Tuhan memelihara. Halo? Mana di padang gurun itu tidak ada rasa ayam, besok rasa sapi, enggak. Mana ya gitu-gitu tok. Terus kita doa. Tuhan bilang apa? Engkau akan punya rumah 2. Bayangkan, pengangguran Tuhan janji rumah 2. 2 tahun dia menganggur, saudara. Dengan istri yang setiap hari menyanyi nada seriosa tinggi itu. Ada seorang kontraktor panggil dia. Kamu kerja sama saya, terus kamu saya kasih modal, ya. Kamu itu carikan saya material proyek. Kerikil, batu, segala pasir dan segala macam. Terus, pokoknya kubikasinya yang benar ya. Punya rumah 2 dia, saudara, tidak lama. Buat Tuhan mau bikin orang sukses itu gampang. Tapi bikin orang berubah susah. Ketika punya rumah 2, istrinya langsung kunci mulutnya. Tapi bertahun-tahun nyanyi seriosa. Gampang sekali buat Tuhan, saudara. Ketika punya rumah 2, saya datang ke sana, suaminya tiba-tiba ingat, iya ya sekarang rumah 2 ya. Enggak bertahun-tahun itu, saudara. Iya, dia nganggur 2 tahun, terus dia ikut kontraktor itu sekitar 2 tahunan. Dia punya rumah 2. Tapi buat kita disuruh jalan, sulit sekali. Jalan tapi jalannya muter di tempat. Terus muter, nggak mari-mari muter. Dari mana? Dari bertanya, bener nggak sih Tuhan ada? Bener nggak sih Tuhan setia? Bener nggak sih Tuhan janji sama saya? Bener nggak dia masih ingat janjinya? Muter di situ. Wah. Terus dari tekun ke malas. Dari malas tekun lagi. Terus semangat lesu lagi. Terus kemana jalan kalau begitu terus? Itu persis kayak orang jalan di tempat. Jalan di tempat, gerak. Ya dia begini terus. 1 tahun dia begini, dia tidak akan jalan 5 meter. Betul? Halo? Bukankah kita seperti itu? Kalau saudara nanti semakin dekat sama Tuhan, saudara akan lihat
Dulu aku tuh brengsek banget sama Tuhan. Dulu aku tuh ngelawan terus sama Tuhan. Dulu aku tuh elek betul aku itu. Cuma Tuhan tuh kok sabarnya ya. Saudara pikir saudara sudah sabar? Kalau engkau bilang engkau sabar, berarti engkau belum berubah. Sederhana. Kalau engkau sudah berubah, baru engkau tahu ternyata Tuhan sabar nunggu kita berubah. Dulu saya seperti itu. Katanya dipanggil jadi hamba Tuhan. Ini sekian tahun luntang lantung tidak jelas hidupku. Yang bener aja Tuhan. Daripada aku sekian tahun nganggur, balik kerja mending. Gajiku sekian sebulan, nih sekian tahun aku nganggur. Sekian Tuhan hilang. Mau jadikan hamba Tuhan, jadikan langsung. Oh, itu dah saudara. Sesudah saya berubah. Aku dulu merasa aku yang sabar, Tuhan yang lambat. Ternyata Tuhan kelewat sabar. Aku yang bandel minta ampun. Otak bego yang minta ampun, tidak ngerti. Engkau merasa engkau sudah sabar? Engkau merasa engkau sudah terlalu lama menunggu? Tuhan lebih lama menunggu untuk engkau mengerti. Tuhan lebih lama nunggu untuk engkau berubah. Ketika saya sadar, terima kasih Tuhan. Sekian tahun ternyata engkau tunggu aku untuk hanya berubah ini. Hanya untuk beberapa hal, sekian tahun engkau tunggu aku. Dulu aku merasa engkau begitu lambat. Aku merasa aku sudah berubah, sudah tekun, sudah percaya, sudah berdoa, sudah. Ternyata yang sudah itu tidak membawa aku pada inti perubahan. Yaitu, aku mengerti ternyata engkau begitu panjang sabar nunggu aku berubah. Sementara aku merasa aku yang nunggu engkau. Saya berharap nanti saudara dalam sebuah perjalanan rohani, etape selanjutnya, saudara akan menyadari, terima kasih Tuhan. Ternyata engkau yang sabar. Ampuni aku yang merasa kau lambat sekali. Sekian tahun aku tidak ada perubahan. Sekian tahun janjimu tidak terjadi. Ternyata aku yang diharapkan berubah ini tidak berubah. Kalau kita ini berubah saudara, gampang saya mau beritahu saudara. Tuhan tuh sekejap membalikkan keadaan buat dia. Satu kata saja selesai. Ketika dia bilang cukup, selesai. Dia memberhentikan itu gelombang laut. Angin yang badai di tengah danau Galilea. Apa dia perlu ngomong? Angin utara, timur, barat, selatan, jingkir. Begitu? Enggak. Dia cuma bilang, tenang. Cep, mas, selesai. Betul? Dia tidak sebut angin timur, barat, utara, selatan, barat daya, barat laut, 8 penjuru. Tidak ada. Tenang, selesai angin itu. Betul, satu kata saja. Murid-murid sama badai takut, sama gurunya tidak takut. Betul? Guru, kau tidak peduli kami mati. Berani marah-marahin Tuhan Yesus. Sama badai, mati. Sama masalah ketakutan, sama Yesus beraninya minta ampun. Firman bilang gitu, aku tidak bisa lakukan, mau apa? Yo, gitu loh. Aku daging. Gitu. Kata firman, roh penurut daging lemah. Loh, gitu loh. Wah, ini dia saudara. Malam Tuhan bangunkan berdoa. Jelas pasti saudara digerakkan doa. Ngantuk tidur lagi. Loh, berani. Sama masalah, takut setengah mati. Persis murid Tuhan Yesus waktu ketemu kita menghadapi kesulitan tidak berani, ngadep Yesus beraninya minta ampun. Nyalai Yesus nomor 1, ngomeli Yesus, semua nomor 1. Halo? Di badai itu Tuhan mau merubah murid yang berani sama dia, supaya berani sama badai dan takut sama dia. Harus kebalikan, saudara. Kalau kita takut sama Tuhan, kita tidak takut sama masalah, gitu aja. Kenapa? Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Selesai bang. Saya belum bisa cerita sama saudara. Saya berharap beberapa bulan ke depan saya bisa cerita. Ya, jangan merasa, oh dia khotbah aja dia tidak alami. Dia khotbah hidupnya lancar. Saya belum bisa cerita sama saudara supaya kenapa? Jangan otaknya langsung menerjemahkan saya mau minta uang. Nanti saya baru. Berapa waktu nanti saya akan detil cerita sama saudara. Ya, kok bisa ketawa? Lah aku udah nyerah sama Tuhan.
Nek namanya nyerah sudah. Iya. Coba saudara lihat kalau tentara nyerah ditendang. Dia enggak, balik. Loh, kalau nyerah begitu ya didor. Tendang, merangkak. Ya merangkak dia. Namanya dia nyerah. Merangkak. Enggak ada perintah yang lebih. Nah. Loh, nyerah, tapi ini manusia. Ingat hak asasi manusia. Loh. Saudara dan saya nyerah tapi nuntut hak, betul? Ya saya percaya sih padamu Tuhan, tapi cepat ya. Hargai saya percaya loh. Namanya percaya itu, saudara tidak maksa waktu. Halo. Aku berserah. Tuhan bilang apa? Aku berserah. Tuhan bilang gombal. Yang kau serahkan sama aku tuh malaikat bawa masalahmu, permohonanmu. Coba sini lihat, udah jelas-jelas. Engkau tidak nyerah padaku kok. Karaktermu tidak mau dirubah. Atau rencanamu maumu sendiri terus. Tapi malaikat dipanggil sini, dia serahin apanya? Ini Tuhan daftar permohonannya yang dia serahkan. Ya, kita akan semakin mendengarkan firman yang semakin menguliti. Supaya ketahuan buah dalamnya bagaimana. Mangga kelihatannya bagus, saudara, begitu buka, banyak ulat kecilnya. Harus kelihatan. Kulitnya harus dibersihkan. Durian kita lihat, wah, baunya harum, pecahin, ulatnya wakeh. Tak bisa dimakan. Jangan serahkan masalahmu kepada Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan dengan mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu bedanya langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan. Maksudnya saya percaya dia akan tolong. Dia akan berkati, dia peduli. Itu tidak akan ada artinya, saudara. Tapi kalau saya mempercayakan hidup saya ini ke tangan Tuhan. Monggo diatur, ditegur, dimarahi. Nek salah. Saya lagi nunggu mujizat, saudara. Kan Tuhan bilang waktu itu. Kamu akan terima sedikit dari mereka. Yang sudah transfer ke Edi itu cuman berapa? 60 ada? 60 juta. Yang kita butuhkan itu masih sekitar cepek sampai pegoh. Tuhan bilang kamu terima sedikit dari mereka. Terus sisanya dari mana? Ayo. Nggak usah dipikir. Ya dari Tuhan. Caranya piye? Aku nggak mikir ya. Aku nggak bantu Tuhan. Biar Tuhan yang mikirkan. Saudara seringkali kita ruwet. Betul? Saudara bantu Tuhan mikir. Seperti anak kecil. Pak aku kepingin Terus bikin. Aku bantu papa mikirnya ya apa caranya ya. Ini anak jenius. Amin. Saudara dan saya nggak jenius kok. Nggak usah sok pinter. Amin. Buktinya dibaca firman-Nya enggak ngerti, dikotbahin terus-terusan juga enggak mau ngerti, berarti kan goblok betul kita semua, amin. Ini loh, serahkan diri kepada Tuhan. Ini loh Tuhan aku. Terserah sakarepmu. Loh, lain saudara, kalau aku percaya, ini masalahku, aku percaya kau bereskan. Ini problemku, kau percaya kau tolong. Itu ngirim sampah ke Tuhan. Loh, iya toh saudara makanya mau buang toh. Saudara maunya Tuhan yang ambil alih, kan itu sampah, betul? Loh iya apa enggak? Kalau kita masih kecil contohnya, dikasih makanan enak, suruh bagi sama kita punya saudara mau? Kasih banyak, kasih separuh. Sedikit nih. Tapi kalau enggak enak, ini semua ambilmu. Betul? Iya apa enggak? Saudara dan saya suka bagi yang enggak enak, kan? Amin. Masalah dibagi kemana-mana, tolong bantu doa. Saya sering, tolong bantu doa Pak, tolong. Saya hapus. Nah urusanmu lah, kau bagi sampah terus. Siapa mau terima sampah? Kita tidak kerja di dinas kebersihan kota sembarang. Ya, saya ngomong terus terang sama saudara. Saya hamba Tuhan tapi tidak suka dibagi sampah terus. Sampah toh, Pak, bantu doa. Pak, bantu doa. Kita ini hamba Tuhan bagian pengajaran. Imam itu mengajar. Makanya imamat rajani itu apa? Imam yang sudah terlatih, diajar oleh firman Tuhan supaya bisa mengajar. Bukan mengajar teori agamawi, teologis. Bukan. Mengajar dari hasil praktek kita dididik Tuhan. Itu kita ajar. Percaya pada Tuhan atau mempercayakan diri kepada Tuhan. Aku percaya terserahlah Tuhan. Lewat ini. Iya, lewat ini tidak ada jalan lain Tuhan. Tidak ada cara lain yang lebih enak. Nah ini namanya tidak percaya. Percayakan ini aku. Ini Tuhan.
Itu namanya mempercayakan diri. Nah, kalau saudara dan saya mempercayakan diri sama Tuhan, saudara akan pasti dipelihara Tuhan. Halo? Loh. Ini burung liar, cuma mampir ke rumahnya satu om. Datang dia, loncat-loncat, terus pergi. Lah om ini enggak tanggung jawab kasih makan nih, amin. Betul apa enggak? Nek dia masuk ke kerangkeng om ini, tiap hari diurusin makanannya, iya apa enggak? Loh. Iya apa enggak? Tapi dia di kerangkeng, enggak sembarangan bisa terbang. Lihat burung perempuan, om keluar saya, gitu. Nah, kalau engkau dan saya hidup dalam koridor tuntunannya Tuhan, dijamin dipelihara. Kalau engkau dan saya cuma mencelok sebentar datang terus pergi, ya cari makan dewe sana. Bukan berarti terus saudara duduk di rumah datang makanan, datang uang, enggak loh ya. Tuhan bilang burung di udara dia lihat kata di udaranya. Burung itu sedang terbang. Bukan burung di sangkar, bukan burung di dahan pohon. Burung itu sedang mengepakkan sayapnya. Alias dia sedang bergerak, dia sedang terbang. Terus kalau kita anak Tuhan ngapain mestinya? Jadi jangan burung di udara aja dia pelihara. Lah di udara dia sedang terbang itu, sayapnya sedang dikembangkan. Bukan dia begini, kalau dia begini burung nyungsep mati dia kalau tinggi sekali, betul? Jatuh kan walaupun dia punya sayap tapi tidak dikembangkan, betul? Saudara dan saya punya iman tapi tidak dikembangkan. Halo? Loh? Anak Tuhan tapi tidak mengembangkan ketaatan. Anak Tuhan tidak mengembangkan pengenalan sama Tuhan. Tetap aja nyungsep. Burung di kuda. Makanya kalau kita dengar firman, baca teliti. Burung di Tuhan tidak bilang burung di sangkar. Lagi bengok gini. Saudara di rumah terus ya miucien. Siapa kasih uang terus orang di rumah terus? Ayo belajar lebih ngerti. Kalau sampai hari ini engkau dan saya sudah berubah, sudah berdoa, belum ada jawaban. Karena semesterannya tolong diperiksa. Nilai ulangan hariannya gimana, mid semesternya gimana. Jangan suruh Tuhan, karena saya sudah rajin, tolong nilai yang jelek kemarin dirobah sekarang. Tidak ada berlaku surut. Yang akan datangnya yang dirubah. Halo? Halo? Ketika Tuhan mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri, Tuhan tidak kemudian suruh dia, balik dulu kamu sekarang ketemu Potifar, semua aset Potifar kamu ambil alih, bayar dan pekerjakan si Potifar. Begitu? Begitu? Tidak pernah. Potifar masa lalu, lupakan, sekarang kamu jadi Perdana Menteri. Bisa ditangkap pengajarannya? Atau, aku mau kirim aku ke Potifar lagi Tuhan. Aku mau tunjukkan sama Potifar. Betul? Dulu aku pegawaimu, sekarang kau jadi pegawaiku. Begitu? Tuhan tidak bicara tentang masa lalu. Tuhan selalu bicara tentang masa depan. Tolong diperhatikan. Kita punya masalah di beberapa tahun yang lalu. No problem. Tuhan akan urus yang ke depan. Saudara, seperti tadi yang satu kan. Saya lihat kakinya itu kayak pernah nabrak gini loh. Maaf saudara. Kalau saudara jalan, terus nabrak. Tak, gitu tuh loh. Kesandung tuh loh. Terus Tuhan kasih tahu dong. Supaya aku rubah ini mauku. Nek saudara lakukan. Ya, nek saudara kerjakan. Tuhan tanggung jawab atas yang dia suruh. Tapi kalau kita tidak lakukan ya, ngapain dia tanggung jawab? Ingat. Kita tidak punya jasa kok sama Tuhan. Saudara, jangan merasa kita punya jasa sama Tuhan. Karena kita menerima dia sebagai Tuhan, terus kita berjasa menjadikan dia Tuhan, begitu? Apa orang Kristen yang menjadikan Yesus Tuhan, atau memang Tuhan sudah jadi Tuhan? Apa karena orang Kristen itu menganggap Yesus Tuhan, maka Yesus jadi Tuhan, begitu? Kita tidak menjadikan dia Tuhan pun, dia tetap Tuhan nih. Jangan merasa, kan saya ngakui dia jadi Tuhan. Saya terima dia jadi Tuhan. Ya, kita mau rubah saudara, supaya kenapa? Dengan begitu kita kuat menghadapi cobaan, kita kuat menghadapi tantangan, kita mengerti saudara. Bukan kenapa begini, kenapa tidak enak, kenapa kayak begini. Loh. Ya, kalau seperti itu, saya sendiri sudah mau minggat saudara dari pelayanan, bosan saya.
Kalau alasannya begitu. Kenapa? Tuhan, aku kebagian negur-negur. Kau tahu umatmu itu tak bisa ditegur dan tak suka ditegur. Terus kedua, aku bagian suruh ngajar. Umatmu tuh tak suka diajar. Mereka tuh cuma suka didoakan. Duh. Terus, aku Tuhan disuruh khotbah panjang lebar. Umatmu tak suka dengar khotbah. Maunya dia konseling tok. Mereka tanya mau cari solusi. Tak mau dengar firman. Betul, tapi iya. Engkau tetap sayang mereka. Engkau tidak akan buang mereka kalau tidak melampaui batas kesabaranmu. Tapi kalau mereka terus bandel suatu hari engkau akan buang. Yeremia disuruh khotbah berapa? 23 tahun. Ada satu yang bertobat? Tidak ada. Satu orang aja orang Israel bertobat? Tidak ada. Walaupun diancam, sebentar lagi Nebukadnezar akan datang membasmi, membawa kalian ke pembuangan. Tidak ada yang takut, saudara. Betul. Betul. Sampai datang Nebukadnezar, menaklukkan, hancurkan Yerusalem, membawa sisa orang yang tidak mati terbunuh di perang ke Babel. Di Babel pun mereka tidak bertobat. Betul? Kata Alkitab. Di Babel pun mereka masih melawan. Coba. Sudah kena masalah pun, jangan saudara dan saya mikir, kalau sudah kena problem, malah hidup kita banyak problem, saudara dan saya, terus sadar, merasa sudah bertobat. Enggak itu. Orang Israel, enggak itu. Di pembuangan di Babel pun mereka masih terus melawan Tuhan. Betul. Nanti buka Alkitab kita peratapan. Masih yang ngelawan terus, saudara. Jadi, jangan bilang Tuhan aku sudah menderita, pulihkan. Gimana bisa berubah Tuhan, masalahku gini banyak, beresin sih. Nanti aku berubah, enggak bisa. Kita mau berubah pola kekristenannya. Paradigma kekristenannya berubah. Jangan seret Tuhan terus untuk memperhatikan masalahmu dan masalah saya. Karena yang Tuhan perhatikan perubahanmu dan perubahan saya. Fokusnya berbeda. Jangan bilang Tuhan sini. Kalau saudara dan saya semakin berubah, semakin beres. Loh, Tuhan tanggung jawab ya. Semakin beres apanya? Perjalanan selanjutnya semakin terhindar dari kesalahan. Perjalanan selanjutnya terhindar dari kekeliruan ambil keputusan. Perjalanan selanjutnya terhindar dari jebakan-jebakan. Sudah ya, pulang. Udah jam 9 nih. Kontrak kita sampai jam 9. Mereka mau bersihin tempatin. Kita doa dan bubar.